Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dengan nomor NIM 200111103. Saya akan menjelaskan tentang akhlak yang dari Bapak dosen yang sudah diterangkan sama Bapak, dan saya simaki dengan baik-baik. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti paranghai, tingkah laku atau tabiat. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawi, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah paranghai yang melekat pada diri seseorang yang dapat menunjukkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktunya aja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri, dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai terpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak, dan Encyclopedia pretensikan akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat atau pengertian nilai baik buruk, seharusnya, benar, salah, dan sebagainya, tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Selanjutnya dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Tujuan akhlak. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakan diri makhluk-makhluk yang lainnya menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah SWT sebagai pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak ini atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan paranghai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang manusia paranghai yang baik dan menjauhkan diri dari paranghai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Yang dikendalikan oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia, tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerak batin. Oleh yaitu tindakan hati, maka tindakan batin dengan gerak-gerak hati pun termasuk lapangan yang diatur oleh makhluk manusia. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan, maka dapatlah ia menjadi orang yang berakhlak baik. Tegaskan buruk-buruk itu tergantung kepada tindakan hatinya. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi dituliskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu adalah segumpal daging yang apabila baik, maka baik pula amalannya, dan apabila buruk, maka buruk pula amalan, dan ketahui bahwa ia adalah hati. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa hati adalah bagian terpenting dari tubuh manusia, sehingga apapun yang direncanakan oleh hati sejati akan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Dalam ini dapatlah diibaratkan bahwa
Jasad itu bagiannya pemerintah dalam dirinya kita, sedangkan hati menjadi pusat pemerintahan. Seseorang yang mempunyai hati dan pemerintahan yang kuat, meskipun badannya tidak sekuat hatinya, lebih diharapkan akan memperoleh hasil pekerjaannya daripada seorang yang beribadah kuat hatinya lemah. Macam-macam akhlak nih. 1. Berbakti kepada kedua kepada orang tua. 2. Menghormati sama teman atau sama guru atau dosen atau tetangga dan tamu. 3. Berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. 4. Memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya, seperti sedekah, kayak membagi rezeki kepada masyarakat yang tidak mampu gitu. Terus ada orang yang pinggir jalan, kita harus sedekah, atau kita sedekah di masjid tuh yang Jumatan gitu Pak. Yang nomor 5, membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Kita saling membantu. Kalau kita saling, ada orang yang susah, terus kita harus membantu biar memudahkan orang tersebut. Itu